jangan lupa Hayabusa kalau misalnya dia sekalian shadow kill itu terus musuhnya lagi dempet, damage-nya jadi terbagi. Kalau misalnya dempetnya berlima jadi gak akan bisa instant kill. Tapi Bellatron Era langsung saja mengamankan seorang Link. Berarti Cini bakalan pakai Nathan di mid ini. Kalau kayak gitu karena Vival udah langsung saja mengamankan seorang Link, dan kita lihat Siren langsung saja mencari hero yang seenggaknya bisa masuk ke arah belakang atau mencari Nathan-nya bisa membantu Hayabusa. Dan kita lihat ada Kufra dan juga Kaja yang sudah menjadi pilihan teman-teman dari tim Siren. Kita masuk ke pick terakhir dari Bellatron ini, kira-kira Valanir mau main apa Valanir kamu ya? Ini set lane-nya udah kebuka Kaja sama Ruby. Yes, kali ini Link bakal jadi pilihan dari serang Vival. Dengan adanya Kaja, mungkin mereka pikir bisa untuk menangkap seorang Vival, tapi kita tahu Kaja mendapatkan sedikit nerf yang menurut gua itu membuat dirinya menjadi tidak populer kembali. But sabar. Oke, ini bakal jadi mengerikan dong kalau masuk ke belakang ke Parcha. Iya, dengan adanya sabar ini bakal ada satu pengincaran terhadap seorang Pasha yang seharusnya menjadi tumpuan damage untuk teman-teman dari Siren. So ini dia komposisi terakhir di mana dari seorang Shell yang akan coba menggunakan Nathan, dan kita lihat eksekusinya seperti apa kali ini. Yes, dari komposisi tim gue rasa masing-masing tim mempunyai komposisi yang cukup kuat. Ini bakalan jadi game yang cukup alot menurut gue karena dari Siren dan juga Siren melawan Bellatron Era di best of 3 series kali ini. Bellatron Era bermain dengan penuh keseriusan kalau kita lihat dari segi pick-pickan juga ya. Sudah ada Vivian kali ini bakal coba mengecek semak terlebih dahulu, tapi diisinya udah ada I'm Not Happy juga dengan penggunaan Kufranya yang menurut gue bisa menjebolkan. Dan pastinya kalau kita perhatikan kali ini dari seorang Vival pun masih coba untuk melakukan satu farming dari masing-masing jungle yang pastinya masih sama-sama menjaga posisi. Bahkan dari seorang Kufra udah mulai bonyok benar-benar dicicil sama seorang Vivian. Little Wanderer berhasil coba diperebutkan dan diamankan oleh teman-teman dari Bellatron Era. But it's okay, masih terlalu early. Bahkan I'm Not Happy pun bakal coba regroup lagi, reset lagi maksud gua, dan masih harus balik ke Purple Buff yang seharusnya dari serang Vivian bakal terus mengganggu kali ini menuju ke satu Purple Buff. Tapi gak perlu lagi untuk diganggu karena memang dari segi rotasi udah ketinggalan. Dari Rain kali ini bakal kehilangan banyak banget objektif. Salah satunya adalah Gold Buff yang tidak bisa lagi didapatkan. But masih terlalu early juga untuk bermain agresif gua rasa karena belum ada ultimate dari seorang Shell, dan ini bakal jadi berbahaya. Kalau kita perhatikan juga sudah mulai ketahuan posisinya. Vivian hanya untuk memantau-mantau aja, melempar kupanya, dimana dari masing-masing tim bakal begini patternnya. Dan mereka sama-sama bakal ketemu di arah bawah. Tapi nampaknya dari Valanir mengalami 1-2 masalah. Karena memang pengalaman mereka udah di atas rata-rata. 1-2 kesalahan itu bakal sulit banget untuk diselesaikan nantinya ya. Untuk masuk ke arah mid game. So ini dia, kita mulai masuk lagi ke dalam gamenya. Langsung lagi bergerak dan ternyata first blood didapatkan dari seorang Valanir di sisi bawah terhadap Nine. Turtle sudah mulai bangkit. Udah ada satu dari revenge kali ini. Langsung coba dikasih range strike tapi terpencet kembali dari seorang Cheese. Digagalkan dari satu ultimate ya. It's okay. Turtle masih coba fokus dulu diambil sama seorang Vival. Kali ini Rain udah mulai datang juga dengan menggunakan satu shuriken-nya. Mulai datang lagi. Langsung masuk dengan menggunakan satu taring revenge. Cabut menggunakan satu flicker terlebih dahulu. Tapi di sisi lain Quest Shadow bakal coba dibuka. Masuk ke arah seorang Vival. Belakang berhasil coba diambil sama seorang Vival. Udah ada Shadow Kill terlebih dahulu yang masuk ke arah seorang Cini. Tapi Defense of Blade di sana berhasil mendelay pergerakan dari seorang Rain, dan Cini mendapatkan satu kill. Wow, what a play tadi seorang Cini. Dia bagus banget. Kalau lu lihat tadi, Cini sempat ngehold skillnya sampai linknya turun. Nih lihat nih. Dia turun, ditahan dulu, baru dia keluarin skillnya. Dan itu dia tadi Cini berhasil untuk membalikan keadaan, memulangkan seorang Rain di sana ya. Wow, luar biasa. Juga tadi ada beberapa momen yang hampir aja dibalikin sama teman-teman saya Rain. Kenapa? Karena juga tadi kita lihat Valanirnya udah nggak punya mana dan udah sedikit low darahnya, harus mundur sedikit tadi. Tapi masih ada flicker yang cukup baik dari masing-masing player di arah Siren dan juga Bellatron Era. Kita lihat sudah terjadi setup 3-man ganking, gue rasa ke arah seorang Shell.
Ultimate coba dibuka oleh seorang Chess untuk menzoning pergerakan teman-teman Beletronera, tapi masih belum mengenai siapapun di sana. Dan sekarang Chess beserta I'm Not Happy akan bergerak kembali ke arah mid lane. Hati-hati, ini cukup berbahaya. Bakalan coba saya high Vivian di sana dengan I'm Not Happy. Hati-hati, ada freezing trap. Ternyata berhasil membuka vision lebih luas lagi untuk teman-teman Beletronera. Dan kita lihat sudah terjadi setup 4 player dari tim Siren akan coba masuk ke area top lane. Di sana ada satu player yang berhasil diangkat. Chell udah cukup low, masih berhasil mundur. Sini nggak bisa selamat, tapi dari belakang kita lihat juga ada Popular Kupa yang berhasil mempick off seorang Chess. Vival datang tepat waktu mencari target yang pasti, yaitu seorang Chess yang lumayan menyulitkan Chell dan juga Gini tadi. Ini dia bagus sekali di atas, sudah berhasil untuk mendapatkan 2 player dari Belatron, tapi ada momen dimana Chell menyadari ini udah nggak bisa lagi. Akhirnya dia mundur tanpa menyelamatkan dirinya dan Vivian. Sayang sekali, tapi Chell datang di momen yang sangat tepat, berhasil menumbangkan seorang Kaja. Ada I'm Not Happy yang sedang mencoba untuk kabur dengan bouncing ball yang masih berhasil selamat, sedikit mundur ke arah turret. What a play, Chell lagi-lagi datang di momen yang pas, tapi kita lihat juga ada Paladin di sini yang coba berdua dengan seorang Nine, tapi di sana ada 2 player lainnya. Coba untuk backup turret dulu, ditarik sedikit Paladin. Ada Chess dari arah belakang coba backup, tapi untuk mencoba dibawa oleh seorang Link, dan Vival berhasil mendapatkan seorang Ruby lagi dan lagi. Vival hati-hati di sana, coba dijepit oleh seorang Rain, tapi damage-nya gila, sakit banget itu dari seorang Vival ya. Cuman basic attack aja langsung hilang setengah, gila kan. Kalau lihat di sisi bawah itu udah ada Tempest of Blade yang tepat waktu, dan Deviant Sword-nya juga diambil semua pedangnya sehingga bisa memberikan damage sampai berkali-kali terhadap 2 orang sekaligus, dan 1 turtle sekali lagi bakal coba diamankan. Tapi di sisi atas Crunchy akan berfokus untuk mendapatkan 1 altar turret. Tapi kalau kita perhatikan juga ya di sisi bawah kali ini sudah ada Palantir juga yang harus coba tarik mundur. Mereka udah bertempur berkali-kali, bahkan dari seorang Palantir juga udah menang terhadap seorang Nine yang harus benar-benar coba regroup terlebih dahulu, harus coba memaksimalkan team fight. Tapi lo lihat dari seorang Rain kali ini bakal langsung dihilangkan, karena memang tadi kita tidak melihat ada apa yang terjadi. Tapi Tereng Revenge masih coba digunakan, masih belum bisa melihat siapapun dari seorang I'm Not Happy. Harus mundur terlebih dahulu, langsung ada Star Moon, sudah ada triple sweep. Federal Strike bakal coba dibuka, tapi masih belum bisa melakukan siapapun. People masuk ke area altar turret, Tempest of Blade, Deviant Sword bakal coba diincar terlebih dahulu, tapi masih cukup berbahaya, harus cabut. Tidak ada energi lanjutan kali ini, harus mundur terlebih dahulu dari seorang Vival nampaknya. Wow, pressure dan sekaligus pengalihan yang cukup baik dari seorang Vival, di mana dia berhasil untuk masuk ke arah belakang, membuat Chess harus mundur. Dan di arah mid lane lagi-lagi Beletronera berhasil mendapatkan 1 altar turret tambahan, membuka vision mereka menjadi lebih luas lagi. Tapi kalau kita lihat di arah minimap, hati-hati Palantir, sudah ada 4 player dari Siren yang berada di daerah kamu. Dan kita lihat juga di arah top lane, seorang Popular Kupa beserta Saber akan coba untuk masuk ke arah turret, tapi ternyata ditarik sama Kajanya dan berhasil tertumbangkan di sana seorang Chell. Sayang sekali, tapi ada Link atau Vival yang coba untuk backup masuk ke arah belakang. Udah ada, udah lagi coba dikejar ke arah belakang, dan lagi-lagi seorang Vival berhasil mendapatkan 1 tambahan korban jiwa di sana, membuat dia menjadi 3-0-2. Ini hati-hati jangan sampai tershutdown ya. Vival harus lebih hati-hati lagi. Tapi di early game kayak gini 7 menit awal dia udah dapat 3 poin kill, dengan dia belum mati, ini makin bahaya. Free farming, tapi ada ultimate juga yang dibawa oleh seorang Chess, coba untuk menzoni turret yang sedang coba dihancurkan oleh teman-teman Beletronera. Harus mundur sejenak dan kembali lagi bermain objektif. Turtle selanjutnya akan coba diamankan. Ini bahaya banget kalau misalnya dari I'm Not Happy mau coba kontes, karena udah ada Palantir juga yang ngeblok di arah belakang. Coba untuk masuk lagi, Palantir sedikit maju. Sini sakit banget ke arah belakang, coba dimasukin oleh seorang Vival. Ada komite yang sangat baik juga, Palantir coba untuk menghalangi pergerakan di sebelah kanan pertahanan teman-teman Siren. Tersisa 3 player saja dari Siren. Yes, permainan cukup gesit tadi, 2 orang berhasil takedown, dimana dari seorang Vival Tempest of Blade-nya
sekali lagi cukup mengerikan. Vira Estre kali ini kita lihat di arah belakang dari seorang Chell. Triple sweep masuk ke arah seorang Cheese. Masih berhasil selamat karena memang coba dibantu oleh teman-temannya sekaligus. Sudah ada Nine di sana yang coba melindungi seorang Chell. Dan ini akan terjadi terus-menerus, tidak akan dilepaskan. Sedangkan kalau kita perhatikan dari seorang Vival, masih coba untuk farming terlebih dahulu, di mana Vivian juga masih coba untuk menjaga positioning dari Kupanya dan mencari informasi. Freezing time berkali-kali bakal coba dibuka, semua jungle bakal coba dikuasai oleh Beletron Era, tapi satu lane buff tidak akan coba diperebutkan terlebih dahulu karena memang ini akan coba dilepas karena tidak perlu memaksakan juga. Valanir di sisi lain juga masih coba melakukan satu farming, dimana kalau kita perhatikan dari seorang Vivian masih coba mendapatkan satu objektif inner turret terlebih dahulu di sisi tengah, serta di sisi atas sudah ada Chell yang sedang bersiap kali ini. Santai dulu ya kan, bakal datang triple sweep masuk ke seorang Ebusa, pastinya bakal coba ditumbangkan dengan cepat karena udah ada satu follow up yang bakal coba dilakukan sama seorang Vivian. Kali ini di sisi belakang Valanir bakal coba berduel dengan I'm Not Happy, benar-benar tidak bisa happy karena memang dicicil sama seorang Valanir berkali-kali. Kali ini kalau kita perhatikan juga sudah ada satu lagi pengambilan purple buff yang bakal coba diamankan oleh teman-teman dari Beletron Era, sedangkan sudah ada satu tembakan dari seorang Cini yang mana itu udah mulai cukup berasa pastinya karena seorang Cheese. Chell sekali lagi bakal coba bersembunyi, coba untuk melawan pick up terhadap seorang Rain-nya. Ini kalau jalan ke sana udah pasti tumbang, sedangkan Valanir bakal coba memberikan tekanan bersama seorang Vivian di arah bawah. Mau nggak mau bergerak ke sisi atas, sudah ada satu bitem terlebih dahulu karena seorang Cheese. Nongol kelihatan dari seorang Chell-nya, tapi Lord udah mulai hadir. Kali ini dari seorang Valanir bakal coba nge-zoning 3 orang sekaligus, 4 orang bahkan bakal coba ditarik. Masuk karena seorang Valanir berhasil coba di-take down, tapi kehilangan satu inner turret dan Lord seharusnya bakal coba diamankan oleh teman-teman Beletron Era untuk kali ini. Ya sayang sekali tadi mungkin maksud yang cukup baik dari seorang Valanir berusaha untuk menzoning Cini yang ini mendapatkan satu turret lagi di ada bottom lane, tapi tadi mungkin terlalu offside dan tanpa disadari ternyata teman-teman Seren udah langsung aja datang dan sadar kehadiran Valanir di arah sana. Langsung berempat mereka datangin Valanir, gak bisa selamat lagi. Di sana banyak banget CC-nya, ada Ruby, ditarik juga sama Kaja, ditarik Ruby, ditarik Kaja, langsung di skill sama Hayabusa. Udah gitu ada Parsha juga. Tapi Lord pertama di Land of Dawn kali ini berhasil diamankan oleh teman-teman dari Beletron Era di sini, yang mana inhib turret tersisa dari Seren hanya tinggal inhib turret saja, udah nggak ada water turretnya lagi, dan ini bakalan jadi satu hal yang cukup membuat teman-teman Seren harus mundur terlebih dahulu, berusaha bermain defensif karena ini udah nggak bisa gerak lagi. Kenapa? Kita lihat dari Link sama seorang Nathan ya, benar-benar bebas banget free hit dari tadi. Ini Valanir sama Popol dan Kupa tinggal ngasih beberapa pembuka aja, udah tinggal dieksekusi. Bahkan kita beralih ke arah Saber, dimana Chell ini datangnya selalu di pas momen yang pas gitu. Kadang dia melakukan trapping, kadang juga dia bisa dari depan tapi langsung tahu targetnya ke arah belakang. Dan Lord kali ini sudah di arah mid lane, coba untuk diulti oleh seorang Parsha untuk menzoning Lordnya. Ini Lord pertama masih cukup lembek, tapi di sana coba untuk mundur sedikit karena Kaja masih ada di sana dan belum menarik targetnya. Reset kembali, coba dorong lagi minionnya karena ini nggak bisa dipaksain. Kalau misalnya tadi coba untuk dimasukin, tapi ada di sana ada bouncing bola yang coba dibuka ke arah depan, berusaha untuk membersihkan minion aja nggak bisa dipaksakan lagi karena dari teman-teman tim Saren juga masih ready semua ultinya. Bisa kita lihat ini bahaya banget kalau coba dimasukin, bakal ada jadi satu tumbal dari Beletron Era kalau dipaksain masuk. Gue rasa amannya kalau nggak mereka pick off satu dulu, mereka harus nunggu Lord selanjutnya sih. Karena kalau misalnya mereka bisa pick off satu player dari tim Seren, gue rasa itu udah cukup buat mereka nge-end game ini. Dan hati-hati Vival sini sudah bertemu dengan seorang Nine, tapi Nine juga masih cukup tangguh di sana untuk menghadapi seorang Vival. Dan minion udah mulai dilakukan freelance push itu yang atasnya belum, tapi ya belum didorong. Masih tetap bakal kayak gini temponya untuk teman-teman dari Beletron Era juga nggak mau gegabah karena tahu Seren adalah salah satu pengalaman. Sudah dari Restrek yang bakal coba dibuka untuk melakukan clearing wave aja, sedangkan satu ini berhasil coba diamankan oleh seorang Vivian dengan satu Kupanya yang sudah berubah jadi alpha kali ini. 100 detik lagi Lord, tapi satu setup trap yang tidak berubah tempat dari sarang Cell dan juga Valanir masih tetap berdiri di tempat yang cukup sama kali ini. Berkali-kali nggak bakal dikasih keluar ke area purple buff. Teman-teman dari Seren kali ini harus coba menjaga jarak. Bahkan kalau kita perhatikan I'm Not Happy benar-benar percaya akan instingnya bahwa di satu semak terakhir sudah ada satu penjebakan yang akan dilakukan, tapi nggak masalah karena memang
dari mereka pun sudah mulai ketahuan dan keluar. Harus di reset lagi, clearing wave juga bakal coba dilakukan di sisi bawah kali ini dari seorang Rain. Bakal coba berfokus untuk membuka jalan terlebih dahulu dengan satu dorongan terhadap beberapa minion. Tapi itu nggak bakal terlalu berimpact karena posisinya, lo lihat dari freezing trap kali ini. Posisinya 3 orang di sisi atas. Beletronera bener-bener udah nge-skip di arah bawah. Biarin aja outer turret kalau emang bisa ditumbal, karena kalau mereka dapat Lord pun nanti mereka bakal tetap bisa dapat dari beberapa turret yang terpantau dan yang tersisa dari Seren. Kalau posisinya seperti ini, teman-teman Seren nggak akan mampu lagi keluar dan farming yang cuman bisa diandalkan adalah dari minion. Makin jauh ketertinggalan gold, sudah ada Tenen Revenge yang bakal coba dibuka terlebih dahulu masuk ke arah satu orang tapi nggak berpengaruh. Langsung coba di-beatem. Kucing bal bakal coba dibuka, harus mundur terlebih dahulu. Sekali lagi sudah ada beatem yang bakal coba dibuka sama seorang Vivian yang berkali-kali coba mencari dan juga membuka momentum. Lord 20 detik lagi kali ini dan siap untuk dipanen pastinya ya. Tapi hati-hati, lo lihat dari seorang Cini itu udah pede dalam banget ya. satu pergerakan yang bisa aja gitu kan terjadi penculikan karena Viviannya tadi cukup jauh tuh, ada di tengah. Kalau sampai mungkin Crunchy-nya dapat info itu bakal ditarik. Lord yang sudah di-enchant kali ini siap banget untuk dipanen dan tidak akan bisa untuk digapai oleh siapapun dari Seren yang tidak berani untuk keluar. Bahkan melihat dari seorang Parsha yang mampu bisa mengeluarkan restrek dari jarak yang cukup jauh, kali ini benar-benar gak berani. Ngelihat di arah bawah sendirian, bakal coba dicari informasinya. 4 orang bergerak ke arah bawah secara langsung kali ini. Lord bakal coba didapatkan, tapi seharusnya sudah ada satu lagi usaha untuk mengambil ke arah seorang Sabar yang nggak dilanjutkan. Gua kira Shell bakal coba didapatkan, tapi lo lihat dari seorang Vivian kali ini bakal coba menjebak di arah belakang. Volandir juga udah mulai berdansa. 3 orang di arah bawah sedang bertempur. Dari seorang Vival dicicil dulu dengan penggunaan satu Deviant Sword-nya. Lord tanpa disadari udah mulai masuk ke sisi tengah, di sisi atas juga sudah mulai didorong dengan begitu cepatnya sama seorang Volandir. Secara bersamaan Feeder Restrict juga bakal coba dibuka, tapi objektif mereka adalah satu inhib turret di sisi bawah terlebih dahulu kali ini, biar makin banyak lagi minion yang bakal ngedorong secara bersamaan. Ini akan membuat bingung teman-teman dari Seren, tapi di sisi atas bakal coba dibagi dulu fokusnya. Sudah ada lagi satu pengambilan inhib turret yang langsung coba diamankan. Teddy Revenge langsung coba konek karena 2 orang, tapi udah ada triple flip juga. Harus tebang dari seorang I'm Not Happy. Feeder Restrict masuk ke seorang Vivian, bakal coba didapatkan dengan seorang Hayabusa, tapi lo lihat di belakang pada seorang Volandir masih coba berdasar cukup kuat. Udah ada shadow kill, masuk ke seorang Volandir dan masih berhasil selamat. Di sisi lain dari seorang Cini yang harus coba tertumbangkan dan Volandir juga harus menghilang. 2 orang tersisa dari seorang Shell dan juga seorang Vival. Yes, percobaan yang sangat baik tadi dari teman-teman tim Seren, berhasil menumbangkan satu persatu. Kalau kita lihat tadi juga seorang Vivian ya menerima cukup banyak damage dari seorang Parsha yang tidak disadari dia, yang akhirnya bisa bikin dia low, dikejar juga ke belakang. Dan tadi ada penempatan shadow kill yang cukup baik dari seorang Rain, berhasil menumbangkan satu persatu player dari teman-teman Beletronera. Dan ini gue rasa belum bisa disebut sebagai momen comeback, tapi momen bernafas ya buat teman-teman Seren. Ini adalah momennya teman-teman Seren untuk bernafas, seenggaknya bisa melakukan farming. Mengingat Purple Burst sama Orange Burst kemarin ini ada sedikit replaynya nih. Kalau kita lihat dari Ruby-nya bagus banget tadi, berhasil menarik 3 player dari Beletronera, sehingga teman-teman yang lain bisa tinggal backup aja, dan itu bisa menghasilkan 3 poin kill maksud gue. Dan jadi adalah momen bernafas mereka kali ini. Tapi kalau kita lihat minionnya udah jalan dan teman-teman Beletronera juga pada respawn, ini bakalan langsung saja gue rasa diamanin satu Lord tambahan, yaitu Lord ketiga. Karena kalau kita lihat dari Lord pertama tadi cepat dihabisin ya, Lord kedua itu dipakai buat sebagai pengalihan karena fokus mereka sebenarnya buat dapat inhib turret di arah bottom dan juga top lane. Udah terlaksana. Nah ini Lord ketiga gue rasa buat teman-teman Beletronera akan dipakai untuk menutup gamenya. Dan ini bakalan bahaya banget kalau teman-teman dari Seren coba untuk kontes. Gue rasa ketika teman-teman Beletronera lagi ngelakuin Lord, kalau gue dari jadi teman-teman tim Seren ya, opini gue lebih baik dorong minionnya dulu. Dorong minion karena kalau di kontes pun udah nggak akan bisa. Walaupun sebenarnya masih memungkinkan untuk bisa di kontes, tapi hati-hati kalau di Lord kalian ngelakuin team fight itu nggak enak posisinya. Banyak tembok yang ngalangin dan juga ada bus yang bisa dijadiin tempat setup. Tapi sudah terlihat 3 player dari Beletronera. Chow masih tidak diketahui keberadaannya oleh teman-teman tim Seren, tapi lagi-lagi Volandir coba untuk mengecek orange buff milik teman-teman Seren. Ada juga di sana player yang lainnya, dan kita akan menunggu Lord ketiga. Gue rasa ini bakalan ditungguin banget Lord ketiga karena nggak mungkin
mungkin kalau nggak pakai Lord, kita lihat tadi kalau misalnya mereka melakukan team fight di arah base ya Seren ini lumayan kuat untuk melakukan defense gitu loh di arah base mereka dengan ultimate dari seorang Chess dan juga ada Nine yang lagi-lagi berhasil membuat momen dengan menarik 3 player dari Bellator Era. Jadi harus lebih hati-hati lagi dari Bellator Era. Gue rasa paling bijak mereka nungguin Lord dulu. Tapi kalau kita lihat Chell udah dari zaman lebaran kemarin dia masih diem di bus di sana ya. Sabar banget, ternyata nungguin ada yang lewat siapa gitu mau dia culik, gak ada yang lewat. Tapi karena menurut gue itu terlalu jauh juga, mungkin ditungguin aja sampai ada satu yang offside. Dan 10 detik Lord ketiga akan hadir kembali, gue rasa. Oh, atau mereka punya plan lain. Jadi mereka mau coba pancing ke arah Lord, terus Chell-nya bakalan dorong minion dan dimasukin ke arah base. Itu bakalan mancing perhatian teman-teman dari Seren ke arah bawah. Terus mereka amanin Lord-nya dengan gratis gitu kan. Tapi kita masih belum tahu yang setup di arah Lord ternyata cuma 2 player aja, itu Valanir dan juga seorang Vivian. Kalau kita lihat teman-teman Bellator sudah memencar, membagi visionnya di mid dan juga bottom lane, begitu juga di Lord. Ini ada purple buff yang sudah terlihat oleh Vivian, habis dieksekusi oleh teman-teman Seren, kayaknya bakalan langsung bener banget. Gue lihat Chell-nya coba untuk dorong, mengalihkan perhatian teman-teman Seren ya kan, dia dorong minionnya, terus teman-teman Seren ke bawah, udah pada ke bawah, fokusnya terbagi 2, mereka dapetin Lord secara gratis, nggak perlu susah payah buat kontes. Ini gue rasa bakalan jadi gratis buat teman-teman Bellator Era. Tapi enggak, ternyata teman-teman Seren berani banget coba buat datang. Ada ultimate yang coba dibuka juga, tapi Parsia coba dicari oleh seorang Valanir, diganggu terlebih dahulu dan Lord berhasil disecure oleh teman-teman dari Bellator Era. Hati-hati Crunchy, terlalu offside. Kalau kita lihat teman-temannya udah mundur, sudah cukup untuk melakukan kontesnya. Dan lagi-lagi Chell coba masuk ke arah I'm Not Happy, berhasil untuk digagalkan. Eksekusi yang dilakukan oleh Bellator Era, masih bisa mundur I'm Not Happy di sana. Yes, ini I'm Not Happy sih udah keras banget. Maksud gua udah cukup lumayan lah bisa menahan damage, apalagi dengan ada Immortal bisa jadi cukup pede. Ini ada kemungkinan dari Bellator Era bahkan belum bisa memenangkan pertandingan kali ini karena lihat dari seorang Vivian dan juga Chini dari tadi itu terus-menerus diganggu sama seorang Crunchy-nya aja, bakal maju mundur. Dan bener aja Lord kali ini bakal coba dihilangkan dengan begitu cepat, dimana udah ada satu bintang juga masuk ke arah seorang Crunchy terlebih dahulu. Tapi lo lihat tadi bakal coba dibuka terlebih dahulu, kali ini masuk ke arah seorang Chini, nggak jadi. I'm Not Happy bakal coba mundur, berfokus untuk melakukan satu clearing wave terhadap satu wave minion di sisi bawah yang masih bisa coba diganggu. Ini seperti yang gue bilang bakal sulit banget untuk di end karena lo lihat dari seorang Chell juga masih coba untuk mengintai-ngintai terlebih dahulu. Dari revenge bakal coba dibuka, tidak ada target yang bisa digapai. Valanir juga masih datang dari sisi atas dan gak jadi. Seperti yang gue bilang, Cheese damage-nya sudah besar. Feeder extract 3 kali dari Derdor udah pasti. Lord langsung setengah darah terhilang, kemudian langsung coba dihabisin juga kali ini sama seorang Ren. Tapi dari revenge masuk ke seorang Valanir, yang mana Valanirnya harus mundur lagi. Immortal Gaming juga sudah mulai bertebaran kali ini dari masing-masing player Bellator Era. Sudah ada yang ketahuan di-restrict, bakal coba tertangkap terlebih dahulu dari seorang Chell-nya kali ini. Bakal coba dipecahin Immortal, tapi berusaha protect down sama seorang Nine. Tapi lihat udah ada satu yang mau mundur tarik 2 orang sekaligus. I'm Not Happy harus mundur terlebih dahulu. Sudah cukup low dari seorang Vival mundur dengan menggunakan satu Tempest of Blade-nya kali ini. Crunchy harus juga mundur karena memang damage yang diberikan mulai cukup sakit. Harus tumbang dari seorang Ren. Tidak ada lagi base damage yang dimiliki oleh teman-teman dari Seren. Masih ada ultimate dari seorang Cheese, siap coba dibuka terlebih dahulu kali ini. Dan harus dibuka mau tidak mau dari seorang Vival. Bakal ada satu flick out di adjustment yang dibuka sama seorang Crunchy. Tapi Vivian masih coba berhasil cabut dulu dengan satu penggunaan flick out juga. Vival udah mulai datang, coba memberikan bantuan dari sisi bawah terlebih dahulu. Tapi ini udah gak akan berani lagi. Mau gak mau dari Bellator Era harus reset terlebih dahulu. Yes, bener banget di sini Bellator Era kayak butuh Lord seenggaknya biar mereka bisa menutup game dengan cukup aman. Karena kalau kita lihat bener banget kata seorang Hodok, di mana I'm Not Happy dan juga Ruby-nya udah mulai lumayan sakit. Mungkin harus ada respect item ke arah Ruby-nya sendiri karena kalau kita lihat tadi regennya lumayan deres ya dari seorang Nine, yang ngebuat teman-teman Bellator Era harus lebih menggunakan item respect terhadap seorang Nine. Mungkin ini bakalan jadi game yang cukup alot, bener banget gue bilang, karena ini udah masuk Lord keempat. Sedangkan teman-teman dari Bellator Era masih belum bisa untuk menutup gamenya kali ini. Tinggal gimana caranya Bellator Era melakukan eksekusi terakhir, yaitu dengan beberapa hal yang harus diingat. Pertama, coba dicari Parsianya dulu, karena gue lihat di beberapa momen Parsianya yang bikin momen gitu kan, yang bikin teman-teman Bellator Era harus kecicil banyak. Yang kedua adalah Ruby. Ruby-nya kalau sekalinya narik selalu dapetin banyak player dari Bellator Era.
2 ataupun 3. Mungkin di sini teman-teman dari Bellator.era harus sedikit memutar otaknya gimana caranya biar mereka bisa gagalin dulu, pertama-tama gagalin ultinya Parsha atau seorang Chess, baru deh urusin yang depannya. Karena menurut gua pribadi dari tadi Chess-nya sih yang bikin lumayan nyusahin gitu. Dari mulai tiap Bellator.era baru datang aja dia udah buka ulti gitu kan, bikin teman-teman Bellator.era harus dipukul mundur. Dengan damage yang udah cukup sakit juga dari seorang Parsha, pastinya gua rasa dari Bellator.era sekarang sudah mulai mempunyai respect item terhadap seorang Chess. Dan Lord akan hadir 9 detik lagi ke arah Land of Dawn, yaitu Lord keempat yang gua rasa udah lumayan keras. Mungkin bisa banget buat dimanfaatin sama teman-teman Bellator untuk menutup gamenya tanpa pikir panjang, langsung dieksekusi. Tapi ternyata I'm not happy sudah menyadari itu, coba untuk ngintip sedikit cari informasi, tapi ada Vival juga yang mengamankan daerah Lord. Tapi teman-teman dari tim Siren sudah coba follow up di arah belakang. Hati-hati, ini bakalan langsung aja dimasukin, gua rasa Rain sudah bersiap. Valanir menjadi badan yang cukup kuat di saat, tapi ternyata Valanir udah cukup banyak kehilangan darahnya. Masih coba dilanjutin Lordnya. Kita juga ada Chell dari arah bawah yang coba untuk melakukan trapping sebentar. Dan ini dia di arah mid, Vival coba pergi. I'm not happy mengeluarkan satu skill kepada seorang Chini, tapi masih belum berhasil untuk memberikan impact apa-apa. Ada satu orang yang lewat di sana dan ternyata Rain berhasil terkena perangkap maut seorang Chell. Kesabaran yang membuahkan hasil, tapi walaupun satu player dari Siren sudah tidak ada, teman-teman Bellator.era masih cukup respect terhadap Siren, di mana mereka ingin mengamankan kemenangan mereka dengan menggunakan Lord. Ini winning conditionnya udah susah kalau misalnya mau dipegang sama teman-teman Siren. Karena kenapa? Mereka harus kehilangan seorang Rain yang kita lihat time respawnnya itu 50 detik gitu kan. Sedangkan teman-teman dari Bellator.era mereka tinggal recall aja, recovery dulu bentar, udah gitu bisa datang lagi barengan sama Lord. Mengingat mereka udah nggak punya inhibitor, tinggal base aja, minionnya juga udah lebih kuat lagi gitu kan. Dan tadi emang triple sweep yang bagus banget dari seorang Chell. Sekali lagi membuka momentum. Sayang sekali Rain posisinya berjalan sendirian tanpa adanya backup. Dimana kalau kita perhatikan juga tadi sebenarnya dari Siren membagi 3 posisi sekaligus. 3 jalan yang menuju Siren itu coba ditutup. Tapi nampaknya teman-teman dari Bellator.era punya rencana sendiri. Kali ini Lord bakal hadir untuk keempat kalinya masuk lewat sisi tengah, dimana Chell kali ini udah mulai melakukan satu trapping gaming yang mana sudah mulai dipimpin juga sama seorang Vivian di garis terdepan pastinya. Coba diincar, coba dicari. Sudah ada freezing trap juga yang bakal coba dibuka. Harus ada feeder extract terlebih dahulu. Kali ini ternyata masih tidak berasa, dan seharusnya bakal jadi marah bahaya. Udah ada lagi satu TP Softblade masuk karena 3 orang sekaligus. Udah ada shadow kill. Masih ada triple sweep yang bakal coba dibuka. Tapi lihat dari seorang Chini mendapatkan free di arah belakang, dan ini dia base-nya. Langsung coba diamankan. Bellator.era berhasil mengamankan 1 poin kemenangan. Wow, congratulations, Bellator.era berhasil mengamankan 1 poin kemenangan di match pembuka kita kali ini. Tapi gua mau muji teman-teman Siren luar biasa memberikan perlawanan